Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat rekam digital yang dimuliakan oleh Allah. Semoga kita semua diberi kesehatan dan kelancaran rizki. Amin ya robbal alamin. Di kesempatan kali ini, saya akan berbagi kisah tentang kisah Abu Dujana yang membuat Nabi Muhammad meneteskan air mata. Go. Suatu ketika, hidup seorang sahabat yang membuat Rasul meneteskan air mata. Dia bernama Abu Dujana, sahabat yang berasal dari kabilah Khazraj. Selain dikenal sangat berani di medan peperangan, dia juga merupakan sosok yang membentengi dirinya dan keluarganya dari perilaku maksiat. Pernah satu hari, setelah Abu Dujana berjamaah sholat subuh bersama Nabi Muhammad, Abu Dujana tergesa-gesa pulang tanpa mengikuti doa yang dipanjatkan Nabi. Nabi Muhammad yang penasaran mencoba mencari tahu alasan dari kebiasaan Abu Dujana tersebut. "Wahai Abu Dujana, apa kamu tidak memiliki permintaan yang perlu engkau panjatkan ke Allah? Sehingga kamu sering meninggalkan masjid sebelum aku selesai berdoa?" tanya beliau. Abu Dujana lalu menjawab, "Begini wahai Nabi," kata Abu Dujana memulai ceritanya. "Rumah kami bersebelahan dengan rumah seorang laki-laki. Di pekarangan rumahnya terdapat pohon kurma besar dengan ranting-ranting yang menggantung di atas rumah kami. Setiap kali angin bertiup di malam hari, kurma milik tetangga saya ini sering berjatuhan ke tanah rumah kami. Wahai Nabi, kami adalah keluarga yang miskin. Anak kami sering kelaparan. Ketika anak kami bangun tidur, apapun yang mereka dapatkan mereka akan makan. Oleh sebab itu, setelah usai sholat, kami buru-buru pulang sebelum anak kami bangun. Kami mengumpulkan kurma milik tetangga yang berjatuhan di sekitar rumah, kemudian kami kembalikan kepada pemiliknya. Satu saat, kami pernah terlambat pulang. Sesampai di rumah kami terkejut melihat anakku kedapatan makan kurma yang jatuh dari pohon tetangga kami. Mengetahui hal itu, lalu aku coba masukkan jari-jariku ke dalam mulut anak kami. Aku keluarkan apapun yang di sana. Lalu aku berkata, 'Nak, jangan engkau membuat malu ayahmu ini di akhirat kelak.' Anakku kemudian menangis, kedua kelopak matanya mengalirkan air mata. Ia sangat kelaparan. Ya Rasulullah, kami berkata kembali kepada anakku, 'Hingga terlepas nyawamu pun aku tidak rela meninggalkan harta haram di perutmu. Akan aku keluarkan kurma-kurma itu bersama barang haram yang ada dalam perutmu. Dan aku kembalikan kepada pemiliknya yang sah.'" Mendengar cerita ini, kedua mata Nabi Muhammad berkaca-kaca. Nabi kemudian mencoba mencari tahu pemilik pohon kurma yang dimaksud Abu Dujana. Abu Dujana pun memberitahu bahwa pohon kurma tersebut milik seorang pria munafik. Selang beberapa waktu, Nabi Muhammad pergi mendatangi pemilik pohon kurma yang dimaksud oleh Abu Dujana. Nabi Muhammad kemudian bertanya, "Bisakah kau menjual pohon kurma itu? Aku akan membelinya kembali dengan pohon yang bernilai 10 kali lipat." Pohon itu terbuat dari zamrud biru, ditaburi emas merah, batangnya terbuat dari mutiara putih. Di situ terdapat bidadari yang cantik jelita, ucap Nabi menawarkan. Pria munafik ini kemudian menjawab dengan tegas, "Saya tidak pernah berdagang berdasarkan jatuh tempo. Saya hanya ingin menjual tunai dan mendapatkan bayaran dengan cepat." Tiba-tiba Abu Bakar As-Siddiq datang dan berkata, "Aku beli dengan 10 kali lipat dari tumbuhan kurma milikmu yang jenisnya tidak ada di kota ini." Pria munafik itu sangat kegirangan, dia akhirnya menjual pohon kurma tersebut kepada Abu Bakar. Selanjutnya Abu Bakar memberikan pohon kurma itu kepada Abu Dujana. Nabi Muhammad lalu berkata, "Wahai Abu Bakar, aku akan menanggung gantinya untukmu." Mendengar perkataan Nabi Muhammad, Abu Bakar sangat bergembira. Begitu juga Abu Dujana. Sementara itu, orang munafik itu pergi berjalan mendekati istrinya. Kemudian dia menceritakan apa yang baru saja terjadi. "Aku telah menghasilkan banyak keuntungan hari ini. Aku telah mendapatkan 10 pohon kurma yang lebih bagus. Sedangkan pohon kurma yang telah aku jual itu masih tetap berada di halaman rumahku.
Aku akan selalu memakannya terlebih dahulu dan sedikit pun tidak akan pernah aku berikan buah-buah kurma itu kepada tetangga kita. Malamnya, ketika tidur dan bangun di pagi hari, si munafik terkejut menemukan pohon kurma tersebut telah berubah posisi. Pohon kurma yang sebelumnya berdiri di tanahnya kini tiba-tiba telah berdiri di atas tanah milik Abu Dujana. Demikianlah kisah Abu Dujana dan pohon kurma yang membuat Nabi Muhammad menangis. Hikmah yang bisa kita ambil dari kisah ini adalah kewaspadaan para sahabat untuk menjaga diri dan keluarganya dari makanan haram. Kemudian pohon kurma yang berpindah posisi itu merupakan salah satu mukjizat Nabi Muhammad yang dirasakan langsung oleh Abu Dujana. Jika sahabat menyukai video ini, silahkan klik tombol subscribe untuk membantu perkembangan channel ini.